Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, nama saya Nirana. Di sini kita akan sedikit membahas tentang tumbuh kembang anak usia 0 sampai 5 tahun ya Ibu ya. Ya, Nah, sebelumnya Ibu tahu tidak apa itu tumbuh kembang? tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi, tumbuh kembang pada anak usia 0 sampai 5 tahun. Nih, tumbuh kembang berarti dia tumbuh ya Bu ya. Pertumbuhan yaitu perubahan dengan jumlah atau ukuran tingkat sel organ maupun individu itu sendiri ya, maupun anak ibu itu sendiri ya. Sebagai contohnya, ini ada contohnya Bu ya. Anak bertambah besar bukan saja fisiknya, bukan saja organ-organnya saja, melainkan juga ukurannya, ukuran organ-organnya, kemudian otaknya semakin berkembang. Kemudian anak semakin tumbuh terlihat dari kapasitas bentuk belajarnya. Jadi anak tuh semakin hari semakin ingin mengetahui atau ingin tahu akan sesuatu dan ingin belajar keinginan belajarnya semakin besar Ibu ya. Ya. Nah, oke. Selanjutnya ini ada fase-fasenya. Fase perkembangan pada anak. Yang pertama yaitu 0 sampai 3 bulan. Nah, kepalanya terangkat, kemudian 45 derajat dan dada ditumpu dengan pada waktu tengkurap. Jadi kepalanya itu tegak. Biasanya terangkat sedikit-sedikit. Kemudian kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Bisa dibilang kalau sekarang tuh Ibu ya, anaknya tuh lincah gitu, udah kuat, udah berisi. Ibu ya, paham Ibu? Paham. Nah, kemudian ada 4 sampai 6 bulan di mana gerakan berbalik dan telungkup ke telentang. Biasanya golek sana, golek sini gitu Ibu ya, namanya bayi kan. Kemudian kepalanya terangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Oh, kepalanya semakin terangkat, kemudian kepalanya tetap tegak dan stabil. Kemudian umur berapa lagi Bu? Ada 7 sampai 9 bulan. Yaitu biasanya kalau 7 sampai 9 bulan dedeknya itu bisa duduk, udah bisa duduk sendiri, belajar berdiri, kemudian mengangkat, meraih makanan dan mendekati ibunya atau orang lain. Biasanya melihat seperti itu Bu ya, anak Ibu? Ya. Kemudian pada umur 10 sampai 12 bulan di mana badan terangkat ke posisi berdiri selama 30 detik ataupun berpegangan. Dapat berjalan dengan dituntun. Jadi, perubahannya yaitu badannya terangkat ke posisi berdiri, yang tadinya duduk, kemudian dia berdiri. Nah, seperti itu. Kemudian umur 13 sampai 18 bulan. Di sini ada berdiri sendiri, memungut mainan, kemudian berjalan, mundur. Gimana? Kalau anak Ibu udah bisa lari belum? Sudah. Oh, sudah ya Bu ya. Sudah bisa lari. Berarti perkembangannya itu semakin tumbuh gitu Ibu ya. Kemudian berdiri pada usia 19 sampai 24 bulan, berdiri sendiri tidak berpegangan, kurang lebih 10 detik. Berarti udah bisa berdiri tegak Ibu ya. Sudah. Nah, kemudian usia 25 sampai 36 bulan naik tangga, kemudian menendang bola kecil, dan umur 37 sampai 48 bulan ada berdiri satu kaki sebentar, kemudian naik sepeda roda 3, melompat dengan 2 kaki. Gitu Ibu ya. Ya. Kemudian 49 sampai 60 bulan. Nah, ini sih sudah sering melompat. Contohnya menggambar tanda silang, berdiri, seperti itu. Kemudian ini perkembangan motorik halusnya Bu ya. Biasanya dapat memindah benda-benda. Kemudian di usia sekarang anak Ibu 10 bulan ya. 10 bulan itu biasanya nih Bu mengulurkan tangan untuk meraih mainan yang diinginkan, menggenggam erat pensil, memasukkan benda ke mulut. Jadi hati-hati nih Bu ya kalau misalnya ngasih mainan ke anak Ibu sendiri. Nah, kemudian itu ketika dia usia 49 sampai 60 bulan, di mana dia menggambar benda silang, lingkaran, menggambar 3 bagian tubuh, kepala, lengan, kaki. Biasanya coret-coret gitu bulat, terus garis-garis itu. Anak Ibu udah bisa belum? Belum ya, masih suka lari-lari aja Ibu ya. Nah, seperti itu.
pada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak ibu, ini ada 2 faktor, Bu. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal. Nah, ini yang harus ibu perhatikan. Yang pertama yaitu faktor internal, misalnya faktor genetik yang merupakan modal dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang balita. Anak dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif, diperoleh hasil akhir yang optimal. Kemudian ada faktor eksternalnya, di mana di sini peranan penting yaitu dalam lingkungannya, Ibu ya. Kemudian lingkungan bersama ibu atau keluarga ibu, termasuk gizi anak ibu saat hamil, dan kemudian toksin atau obat-obatan yang bisa menyebabkan kelainan kongenital, gitu ya Bu ya. Jadi ada 2 faktor, internal sama eksternal. Di sini ada yang berpengaruh penting lingkungannya, yang eksternal ada gizinya juga. Nah, setelah ini ada pertanyaan tidak, Bu? Tidak. Tidak ada. Kalau gitu saya nanya. Jangan deg-degan Ibu ya kalau saya ingin nanya. Yang pertama, saya tanya Ibu jelaskan kembali tumbuh kembang pada anak, coba. Yang pertama, tumbuh besar badan. badannya semakin besar semakin hari. Kemudian yang kedua, Belajar belajarnya semakin besar. keinginan belajarnya semakin besar Ibu ya. Kemudian saya tanya lagi Ibu, yang kedua, nah faktor tadi kan ada 2 faktor, eksternal sama internal. Apa sih yang paling penting faktornya? Faktor lingkungan. Oke, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi Ibu ya. Di keluarga Ibu sendiri, lingkungan yang paling dekat dengan anak tersebut. Kemudian kedua, Gizi. gizinya juga harus dipenuhi. Kemudian gizinya juga harus diperhatikan, karena gizi adalah sumber makanan untuk bayi itu sendiri yang paling penting. Jadi ketika sebelumnya 6 bulan itu Ibu ya, itu ASI sampai dengan 6 bulan. Nah, di sini saya akan ngasih Ibu tambahan, di mana di sini ada tahap-tahap pemberian makanan pada anak, ya Bu ya. Di sini kalau usia 4 sampai 6 bulan, ini biasanya membuka mulut ketika sendok didekatkan. Kemudian memindahkan makanan dari sendok ke mulutnya sendiri. Perkembangannya. Kemudian kebutuhan energi dan nutrisi bayi dapat dipenuhi seluruhnya oleh air susu ibu. Anak ibu 6 bulan ASI murni tidak, Bu? Iya. ASI ya Bu ya, Iya, tidak ditambah-tambah ya Bu ya. Tidak. Biasanya kan kalau di desa-desa kayak gini kan, belum saja 6 bulan sudah dikasih makan pisang. Nah, itu jangan ya Bu ya. Iya. Kemudian 6 sampai 9 bulan. Di sini 2 sampai 3 kali makan besar dan 1 sampai 2 kali makan selingan. Nah, ini ya. Kemudian 9 sampai 12 bulan biasanya 3 sampai 4 kali makan besar, ya Bu ya. Ini tuh, di sini ada dicincang halus, kemudian dengan mangkok yang ukuran bagaimana. Kemudian 12 sampai 23 bulan 3 sampai 4 kali makan besar dengan 1 sampai 2 kali makan selingan. 5/4 hingga 1 mangkok penuh ukuran 2. Jadi tahap makanannya juga ada. Jadi yang awalnya ASI, kemudian ditambah bubur lagi sudah usia 6 bulan ke atas, kemudian ada lagi makin besar anak tersebut, maka makin banyak kebutuhan gizinya. Gitu ya Bu ya? Iya. Baik, ada pertanyaan lagi Bu? Sudah tidak ada. Nggak ada, jadi Ibu Leha paham? Paham. Paham ya, oke. Kalau gitu terima kasih. Nanti kita jumpa lagi dengan materi-materi yang lainnya Ibu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama.